Pas dia ada duit itu, kadang misalnya gue lupa inian, misalnya ada keperluan Kemarin kan gue ngobrol sama Tretan di sini. Dia bilang katanya sekarang Dustin kalau diajak ngobrol tuh udah nyambung. Jadi udah tidak semenarik dulu. Tanggapan lu gimana? Ketanggapan gue Pertama, gue nggak percaya lu Dustin Tiffany namanya. itu Ada dia. Tiffany nih, apaan Tiffany? Pas lihat mukanya kok Tiffany. Gila, rumah cash. Gak? Di mana rumah? Di rumah di Pondok Aren kita akhirnya ngambil ya. Berapa? 100 meter? 92. 92 1,4. Enggak, jangan gitu-gitu. Jangan. Close my eyes, only for a moment and a moment's gone. All my dreams pass before my eyes and curiosity dust in the wind. Oh, we are just in the wind. Dust in the wind. Oh, we are dust in the wind. Selamat datang Angga Yunanda. Apa kabar Angga? Baik, terima kasih. Mana aja nih? Angga Dwi Sasongko. Itu sutradara. Itu sutradara. Oh iya, benar. Itu sutradara. Agak jauh ya. Dustin Tiffany. Bener Bang. Lagu tadi adalah Dust in the Wind. Yes. Itu adalah cikal bakal dari Dustin Tiffany. Bener. Dustin Tiffany adalah sejarahnya bokap lu. Mak lu lagi lahiran lu. Iya, mau ke bidan. Mau ke bidan. Naik taksi Tiffany. Bener. Dengerin lagunya Kansas. Bener. Dust in the Wind. Jadi Dust in Tiffany. Bener. Dust in Tiffany. Gila, untung naik taksi Tiffany. Kalau Kosti Jaya gimana? Oh iya. Dustin Kosti Jaya. Apa gitu Dustin Jaklingko? Ojek payung. Iya, ojek. Agak panjang tuh ya. Payung ya. Sekarang udah agak jarang ya ngelihat yang namanya ojek payung sama modelnya payung tukang gorengan sama payung tukang buah yang rainbow. Warna-warni. Iya. Bener. Kenapa ya? Padahal bagus ya. Ojek payung udah jarang sekarang ya. Nah itu. Apa mungkin sekarang payung udah murah-murah kali ya? Tapi dulu murah-murah Tin. Tapi orang sekarang masih males yang bawa payung. Gue tahu alasannya. Kenapa? Karena dulu orang beneran kalau cowok Iya. malu bawa payung. Sampai sekarang kayaknya masih. Emang iya? Gue enggak. Hah? Gue enggak, gue bawa payung. Oh sekarang bawa? Enggak. Oh dulu. Malu. Bener agak jauh ya sana ya. Seberang pulau. Tapi emang dulu kayaknya orang kayak aduh ngapain sih bawa payung. Sekarang udah sah-sah aja Tin. Oke, mungkin emang kalau dilihat dari orangnya bener ya. Kalau laki agak malu, cewek emang wajar megang payung. Makanya dulu banyak ojek payung. Ojek payung adalah biasa anak bocah, anak kecil. Itu hujan-hujanan udah kuyup tuh, setelannya kuyup bawa payung. Iya. Ya, ada ojek payung set mau kemana? Mau ke stasiun, dianterin sama dia, jalan kaki ditemenin. Bayar biasanya dulu 2.000. Kadang-kadang 5.000. Oke, sempet yang ngalamin 2.000 ya? Sempet yang gope gak? Yang Gope cuma ya, nyebrang? iya nyebrang doang, biasanya dikasih gope. Bener, cupulir dulu tuh. kita bocah juga dulu nyari duitnya gitu Tin. Ojek payung, pakai apa ya, gue temenin gitu kan. Gitu, lu sempet gak ojek payung dulu? Ojek payung sempet sama ini. Kalau ojek payung nggak terlalu sering. Kalau lagi sempet abis balik sekolah buat iseng doang. Sama ini waktu zaman layar tancap koran. Oh, buat alas. Ini koran, ya. Kalau gue sholat Jumat itu beda kita Tin. Lu layar tancap ini sholat Jumat. Iya. Beda Tin. Sholat Jumat ya. Iya kan ada alasnya, Bener. dikasih koran gitu, jualin koran. Itu lu Tin. Oh iya benar. Itu berarti pas lagi sholat Jumatnya udah mulai. Gue masih
ini apa namanya nawar-nawarin. Sholat dong. Oh, ikut udah. Iya. Baru ntar udah kelar baru nagih duit. Gila, gue dalam seumur hidup gue ngobrol di YouTube. Kayaknya malu sering banget ini. Sangat. Iya. Udah beberapa kali. Sering banget sampai gue liat siapa yang bilang tamu Dustin? Bilang gue nggak bisa gitu. Bilang mana? Iya. Tapi enggak lah, kita kan di sini ngobrol-ngobrol akhirnya. Iya. Nah akhirnya dari dulu sampai sekarang, lu semakin kaya raya, Tin. Tapi pertanyaan gue kenapa gigi lu nggak ditambel? Kan makin kaya. Nah sebenarnya waktu itu ada gigi tambelan di rumah. Lu nggak pakai? Nggak pakai. Itu buat proyek aja. Sempat ada proyek, kita emang pada saat proyek itu shootnya kita giginya lengkap. Buat jeans lah, jeans tapi larinya ke gigi. Hah? Jeans lari ke gigi? Gimana itu? Soalnya ada tagline-nya saatnya unjuk gigi waktu itu. Oh, gigi lu lengkap. Gigi lengkap. Dibikin beneran? Dibikin. Itu nonton kayak hip hop Tin, yang mas-mas gitu, perak. Semuanya keren Tin. Ya nggak silver gitu ya. Coba deh, keren tau. Kok nyiri? Nyiri apa? Lu nggak bakal nyiri juga, nggak bakal nyiri juga. Iya, cuma warnanya agak-agak kayak karat gitu ya jadinya. Enggak, lu kenapa nggak dipakai? Karena takut menghilangkan karakter lu sebagai Dustin. Satu, mungkin orang, gue udah pernah Pak Gopar, gue kan di sosial media ada yang namanya AI kan udah sampai sekarang. Gue yang pertama yang nggak lengkap, yang biasa gue upload. Terus pas yang enggak, orang pada nggak nerima di situ. Oh, jadi lu pengennya tetap terlihat ompong. Yang pertama itu, yang kedua bini juga ngelarang pakai itu. Kenapa? Pangling. Ini siapa ya? Tadi enggak, bukan sih ya. Iya bener. Iya. Pak Sob, mulut lu ketutup. Iya. Pas kebuka, Dustin. Iya. So ketutup, pelak-pelakan Angga Yunanda. Baleh? Kalau jadi Iqbal. Iya, pangling. Agak pangling. Dan gue ngerasa bukannya istilahnya memuji diri sendiri ya. Anjir, gue kok agak keren dikit. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. Keren dikit. Ya, dikit apa-apa lah. Ada takerannya ya. Udah kayak rakyat ini kadang Tin, bagus tuh. Lu naik deg. Jodoh udah ada istri. Yang orang-orang bilang kayak nggak adil dunia nih. Gitu kan. Iya, banyak yang bilang gitu. Lu nikah sama Dita, gitu. Jangan tuanya. Tapi gue belum tahu Tin, lu tuh ketemu Dita tuh di mana? Nah sebenarnya itu kita ketemu di Hai. Yaudah mau minum apa nih? Makan dulu deh biar nggak batuk apa. Gimana sebenarnya sih ini kita dari tadi mata udah ngincer ke gorengan nih Pak Gopar. Tapi saya ngeri sakit tenggorokan. Oh lu sekarang lagi sakit tenggorokan? Lagi gremet-gremet nih. Oh gue punya solusi untuk sakit tenggorokan lu. Apa tuh? Amputasi gimana? Dikroping sama editor. Gue punya solusi untuk sakit tenggorokan lu. Apa tuh? Ini. Oh ini. Gue udah sediain Cooltopia, Tin. Cooltopia. Ini boleh coba? Boleh dong. Ini rahasia gue kalau lagi syuting makan gorengan mulu. Nah ini nih. Iya, karena ini Cooltopia larutan dari cap kaki 3 yang udah legend banget. Wah, kalau gue minum Cooltopia nih Tine, makan gorengan seember juga kenyang tapi tenggorokan aman, enggak? Iya. Perpaduannya rasa lemon dan lime, ini nyegerin banget. Beda sama minuman lain. Beda ya? Iya, mending langsung kita cobain deh. Cooltopia. Kita patut coba ya. Cooltopia. Wah ini cool banget. Cool banget, tenggorokan gue enak banget. Karena Cooltopia mengandung mineral alami. Jadi ampuh banget nih Tin. Buat lo yang lagi sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering dan sakit tenggorokan. Tapi gigi ompong maaf, belum bisa ya. Belum bisa. Tapi itu apa yang penting ngeplong ke tenggorokan. Iya, langsung coolin pakai Cooltopia. Panas dalam, minggir guys. Stay cool, Cooltopia. Paling cool udah kita. Iya. Ngomong sama orang cool lagi nih. Ya enak banget Bang Gopar. Ya jangan gitu juga itu. Lu makeup vlogger namanya gini-gini. Ini guys saya pakai ini hari-hari ini guys. Iya. Lu makeup vlogger namanya. Agak buram-buram dikit. Iya agak buram. Belakangnya ini cuma ini doang nih. Belakangnya buram gitu. Gila. Ketemunya di mana sama Dita? Ketemunya di Instagram gara-gara dia nonton konten kita ya waktu itu. Waktu ngobrol sama Sony Wow.
Tapi itu tai sih lu ngobrol sama Sony Wakwau sih. Makanya Jujur deh, gue ngobrol sama lu pusing. Lu mau ngobrol sama dia pusing gak? Wah banget dia. Waduh. Dia ngomong, Cin, lagi gimana? Suara gitu, Cin, bukan Tin, Cin dia. Tunggu deh, dia emang pengen cita-cita jadi DJ. Iya benar. Oh benar. DJ waktu itu kan sempat yang belajar. Sony Wakwau belajar DJ. Belajar DJ. Tapi emang tapi emang andalan lagu dia yang bapak mana Bapak mana iya, gitu. Sony Wakwau tuh. Enggak, lu kan ngobrol di kontennya si Tretan gitu kan. Puyeng. Wah banget dia. Dia emang harus dipancing-pancing dulu. Misalnya belajar, Bekasi. Bisa begitu ngomong. Bisa nggak sesuai apa yang kita mau. Kalau tainya adalah di situ. Sony Wakwau diajarin sama Dustin, itu tai banget tuh. Itu emang ya dia emang di luar kamera pun sama modelnya. Oke. Dan dia nih fakta menariknya, dia pernah istilahnya nggak pulang ke rumah gara-gara bukan diculik ya, maksudnya dia tuh kenal sama cewek. Nah ceweknya itu ingin Wakwau nggak pulang-pulang, nggak tahu ngajak main kemana, 3 hari nggak pulang-pulang. Tunggu. Wakwaunya yang diajak. Cewek ngajak Wakwau. Iya. 3 hari Wakwau nggak balik-balik. Iya. Ngapain tuh? Nah itu dia, mau telepon kan nih orangnya. Tapi lu nggak nanya, lu ngapain 3 hari? Katanya dan dia nggak salah, cuman ya dia kalau jawab sikat terus, ya main aja gitu. Waktu itu kalau nggak salah di sekitaran Blok M, main aja. 3 hari nggak pulang. Ceweknya kenal di sekitaran Blok M. Ceweknya kenal waktu itu kalau nggak salah di Facebook apa kasir Indomaret itu. Antara itu yang waktu itu sempat ngajak Wakwau 3 hari belum pulang, sempat dicariin dia. Wah aneh gila sih tuh. Wakwau yang diajakin. Bukan Wakwau yang ngajakin. Bukan. Cewek ngajakin Wakwau nggak balik 3 hari. Iya. Wah sedeng. Jangan-jangan gue bingung tuh 3 hari ngobrolin apaan sama Wakwau. Itu dia. Lu aja sejam tuh, hampir sejamnya udah puyeng tuh. Bukan main, apalagi 3 hari ya. Iya, minum dulu aja. Iya, biar plong ya. Iya, biar plong aja. Tapi sempat Wakwau tuh sempat sama Muslim gak sih? Ditarik gak ya? Oh, buat emang sekedar konten doang. Nggak jadi tetap gitu nggak? Nggak, sampai kita udah sempat masuk ke kayak macam yang tempat les belajar. Belajar logika gitu. Oke. Ya misalnya jarum di sini nanti akan bisa ke sini, itu caranya gimana gitu. Wah, loncat-loncat. Emang random. Random nih orangnya. Dia selalu kalau misalnya ke depan ngeliat orang yang istilahnya bisa nolong dia kayak tolongin gue dong gitu. Iya, selalu kayak gitu, ngasih sinyal gitu. Oke. Gila ya Wakwau ya. Gue pernah sih interview sekali dia waktu di itu kalau nggak salah TS Media deh. Emang random. Itu bukannya bareng ya? Oh ya malu. Iya malu. Iya. Sama lu bener. Berempat kita. Berempat iya sama Erika. Iya. Wah itu puyeng sih. Iya kan? Itu puyeng gua. Topinya tetap konsisten, warna iya, ada warna polim. Iya. Warna polim. Selalu. Tapi itu kita kan kenal kan pertama kali kan pas gue siaran nih. Wah iya kan? Benar. Kita udah sering cerita soal hal ini lah. Dustin adalah pendengar radio sejati. Benar. Bahkan Dustin cerita waktu jaga counter handphone. Iya. Lu bisa ada 4 handphone. 3 handphone untuk mendengarkan siaran radio stasiun yang berbeda. Benar. Iya. Itu. Jadi kalau misalnya yang hebatnya lagi adalah Dustin selalu ikut topik yang lagi stasiun radio ini ngomongin. Selalu ikut nge-tweet, WhatsApp, dia selalu ikut, rajin dia. Makanya kadang-kadang nih orang siapa nih? Wah ini pendengar radio banget nih, Dustin Tiffany. Sampai yang setiap waktu Twitter kita dibacain saat itu, gue masukin ke SoundCloud. Lu rekam. Ada yang waktu lu sama Andira juga gue rekam juga. Masih ada kali mungkin masih ada lah di SoundCloud. Anjing itu 2014-an gitu. Drive and Jive. Iya. Zaman itu. Nah, zaman itu. Bahkan gue kenal sebelum siaran.
Oke. Dari gara-garanya khotbah timeline. Oh, Buku. Twitter. Iya, Gua 2011. Wah iya, gue Iya. ngincer yang buku lo sama yang ada kaos. Gue nggak dapet tuh Oh, yang saat kaos. itu. Gue dapetnya Bahkan kaosnya aja gue nggak ada. nggak ada, Iya. nggak punya tuh. Bukunya gue masih ada di Yang rumah. gini. Iya. Bener. Berapa modifan sarung? Iya. 2000 mulai Twitter tuh 2009 bikin bikin konten sarung tuh gue 2010. Oh udah siaran belum kan? Apa? Belum siaran ya? Belum siaran Iya, 2012. Benar itu. Iya. Udah mulai kayak gitu. Wah menarik juga ya khotbah timeline. Foto di Tugu kaos merah. Itu Tugu gak sih? Iya benar. Tugu kan? Tugu. Avatar lu gitu, kayak kaos merah gini. Sampai Anjing. sekarang. Pertama, gue nggak percaya lu Dustin Tiffany namanya. Oh itu Ada bener. Tiffany nih, apaan Tiffany? Pas lihat mukanya kok Tiffany. Kok sesuai namanya. Lagi megang kaos reggae tuh begini. Iya. Tapi masih ada foto gini? Masih? Karena dari dulu mau yang di sampai sekarang fun fact ya, mau yang di sekarang, mau yang Instagram sampai mau yang TikTok. Pertama kita naruh foto, udah nggak akan ganti-ganti. Karena gue nggak akan ngelupain dulu guanya gimana gitu sih. Iya. Tapi kenapa ya Jones di Instagram? Jones kenapa di Instagram? Itu jelas banget karena gue dulunya budak senior Pak Gofar. Hah? Budak senior. Budak senior? Zaman gue sekolah. Gue sekolah SD tapi tongkrongan gue anak SMP sama anak SMA. Den, beli rokok Den, lu yang beli gitu. Iya, nah kebetulan di tempat sekolahan gue namanya yang jagain es susu namanya Jones. Yang jaga air susu. Aku ain sih air susu. Sorry es susu. Air susu. Yang jaga air susu. Iya maksudnya tuh kakak es susu gitu. Iya. Namanya John. Sekolah di mana lu? Sekolah ada di 2019 di ini Jakbar. Oh. Waktu itu lulusannya gua adiknya Angel Karamo di situ juga tuh. Angel Karama Adiknya di situ. Di situ juga. Oh. Jadi terus yang cari abang-abangannya manggil lu John. Kenapa lu mirip sama yang tukang susu itu? Oh, kagak. Misalnya kan gue nyuruh lu Pak Gopar ya. Tin, di es dong, di John. Tin, di es dong, di John. John, namanya akhirnya melekatnya ke gua. Oh, jadi John. Kayak gitu. Jadi Instagram di John nih. Berarti lu sama teman sekolah lu dipanggil John? Iya benar. Sama sekolah, sama temen rumah dipanggil John. Oh nggak John? Iya. Oh iya, itu waktu itu kan kalau gua Pak Gopar dulu demen menjadi penggerak di dalam tongkrongan. Kayak macam mau zaman-zaman main bola, itu kita yang megang bolanya. Terus jadi apa-apa kan nyamper ke temen ya. Kalau misalnya gua belum datang nggak akan main karena bolanya ada di gua. Iya, biasa dulu tuh kita akan main bola. Kalau yang punya bola juga ikutan. Kita kan berhenti main bola ketika yang punya bola balik. Bener. Udah maghrib nih, gue di mana gue. Udah main bola kelar tuh. Bener. Dan lu yang punya bola. Iya. Yang gokil. Bola blatter, kulit. bola kulit. Bola sepak bola kulit. Oh dulu mahal tuh. Wah itu ya kaki lumayan ledes tuh ya. Iya. Mesti pakai sepatu bola. Iya. Kita nyeker, bling, kenang. Kadang kena bling. Nyeker pakai bola kulit. Oh iya. Kaki lu sakti juga tuh. Nah dulu enak banget kuat walaupun kita kapalan juga. Kena ya sempet ya. Sempet. Sampai sekarang masih nancep gak? Enggak, udah enggak. Oh kecil dulu. Udah upside down, tutup lagi. Besok. Terus lu pernah jaga kuliah gak sih lu? Enggak. Enggak kuliah. Tapi kita apa namanya? Ya setelah karena gue tipenya yang orang kadang malu ya misalnya di sekitar rumah kalau misalnya nggak ngapa-ngapain akhirnya apa kek gitu yang gue kerjain. Akhirnya lu jaga toko printing. Sebelum itu tukang panggul air. Panggul air? Panggul air kayak kemasan gini. Oh iya? Iya. Maksudnya dari mobil bawa ke toko gitu? Iya, dari agen sampai gue jadi keneknya terus ke toko-toko. Oh iya? Iya. Bayarnya berapa sih dulu? Dulu ya sehari dari jam 8 sampai jam 5 itu 15.000. Dari jam 8 sampai tahun berapa itu? Tahun 2009.
2009. Sampai sekarang masih kerjaan itu enggak? Enggak. Udah enggak. Tokonya juga udah berubah. Oh, udah berubah. Jadi bidan sekarang. Oke, jadi bidan. Iya. Berapa lama lu lakuin manggul-manggul minuman? Nah, gue sih awalnya, biarin aja gue dapet kerja ini sekalian gue olahraga tuh. Gue ngerasa kayak gitu. Oke. Nawaitunya ya. Oh, nawaitunya tuh ada. Kurang lebih akhirnya gue tahan buat kerja kayak gitu 2 bulan doang. Tapi perut gue jadi kotak 2. Tuh 2, 3, 4. Kotak mah 6. Lu 2 dapat 2. Oh, kurang 2. Jadi itu 2, 3, 4 jadi. 2-nya belum jadi. Oh, jadi 4 pack. Forfait. Oh, sempet jadi tuh. Sempat jadi. Karena tiap hari ngangkut mulu ya. Wah, tiap hari ngangkut mulu terus ke agen-agen terus apa namanya? Nah, kadang gue ada ketakutan yang dimana gue nggak bisa, misalnya di belakang ada mobil nih. Terus kita kan mau turun tuh. Yeah. Terus kadang-kadang nyublek ke bawah. Iya. Itu Lu dimarahin. Wah, iya. Wah, gimana sih? Gua nggak gimana feeling misalnya terus off-nya gimana udah gitu di belakang kan udah nungguin ya. Yeah. Tambah-tambahnya pada kencang banget kalau kayak gitu. 2 bulan doang. Abis 2 bulan jadi yang kuli-kuli manggul tuh jadi apa? Abis itu Langsung pulsa. Abis itu nelpon-nelponin orang. Hah, ngapain iseng gitu? Kagak. Asal mencet. Bukan, yang nawarin kartu kredit. Oh, tunggu. Nawarin kartu kredit. Gimana caranya? Misalnya gimana? Gue telepon ya. Halo, Ya. Tri. Halo, Ya. selamat pagi, ini dia Pak Gopar. Iya, dengan saya betul. Oh ya, data Pak Gopar udah di tangan saya nih, Bapak. Wah, Anda dari mana? Anda dari mana? Mana tuh saya semua dari sana, jangan dong. Oke, nah kebetulan Bapak saya dapat dari pusatnya nih, Pak. Omongannya gitu tuh biasa. Iya kan. Bapak sebelumnya pernah menggunakan. Ngomong apa, Mas? Ngomong apa, Mas? Lu mau ngomong apa? Iya. Cepetan ngomong apaan? Saya nggak punya banyak waktu nih, ayo. Yaudah, Bapak kalau bisa nanti Bapak dapat bunga hanya 0%. Saya mau minta alamatnya saja, Pak, buat nanti akan pengiriman berupa fotokopi KTP sama alamat Bapak, nanti ada tim kurir. Yang benar, Mas, saya ngirim fotokopi KTP, apa Mas yang ngirim fotokopi KTP? Oh, Masnya, Bapaknya tadi. Ya. Jadi nanti Bapak kalau bisa alamat rumahnya di mana, Pak? Nanti saya akan catat, ntar kurir saya akan segera ke sana. Oh, rumah saya di sini. Oh ya, Catat nih, Red. Habis itu? Ya udah, kalau udah dapet itu kita ntar cek, misalnya kartu kredit kan ada yang misalnya nggak lulus di sini, blacklist, ya kan ya. Kalau gue nolak gimana? Ada yang nolak? Oh, saya nggak bisa ngasih alamat saya ke Anda. Wah, itu Apa lu gimana? Lu gimana? jadi kalau gue waktu itu selalu dipanggil Mbak, nggak tahu kenapa. Kalau ditelepon suara gue cewek. Jadinya sampai sekarang juga Gojek. Wih, Iya. Oh, mungkin Tiffany kali ya. Tiffany-nya. Oh iya. Tapi kan dulu kan kalau nawar kan nggak ada nama Tiffany. Pakai nama gue nggak ngerti, tapi nama itu menurut gue oke. Nama waktu itu gue bikin, halo Pak, saya Danco. Waktu di connecting, mungkin kalau yang ditelepon nama Danco itu gue waktu itu, Pak Gofar. Danco. Tulisannya gimana? D-A-N-C-O. Oh, Danco. Iya. Kenapa lu beli Danco? Keren aja gitu, maksudnya. Nggak keren sih, Tin. Masa? Iya. Nama saya Danco. Ada yang waktu itu heran. Hah? Beneran nama kamu Danco? Iya, emang Oh, kenapa? jadi clickbait. Akhirnya orang melakukan conversation malu. Iya. Oh, oke. Paham. Bahkan waktu itu ada yang connecting, udah yang sekelas ibu-ibu itu minta teleponnya ke suruh nanganinya ke gua Pak Gopar. Ke Danco aja, saya maunya Danco. Tolong Danco buat saya gitu. Nah, jadi kita kan banyak tuh. Waktu itu kantornya ada di Panglima Polim. Enggak, itu Bang. Bang Apaan? 3 huruf. Banyak. BCA, BNI, BRI, banyak di 3 huruf. Oh iya, WOP. Hah? WOP. Apaan? WOP. Wop. Wop apaan? WOP. Wop apaan sih wop? UOB. Oh Yobi. Oh Yobi. Iya, bener. Oh Yobi. Tuh Berapa lama di situ lo? Tuh lama tuh, 2 tahun. Wah. 2 Jadi tahun. yang nelpon kartu kredit, kartu kredit lu sempat Sempat. dengan gaya bahasa lu yang rap ini.
50 Cent ini. Iya sempet. Oh, dengan Eminem rap god lu ini. Bener sekali Bang Gopal. Dengan licinya saya waktu itu menggeledah customer. Lu tapi hebat juga, Din. Lu 2 tahun bertahan, Din, Iya. untuk menggait customer. Ada berapa yang akhirnya mengiyakan? Ingat ya? Mungkin dalam sebulan kita bisa dapat 8 atau 9 orang yang approve ya. Approve, iya. kebalik, approve, bukan approve. Iya, approve. Iya. Ada 8 atau 9 dan itu kita sempat dijadikan promosi itu. Orang promosi karena sering dapat gitu-gitu. Wih. Dan Ada bonus gak? ada. Waktu itu masih kecil juga kan. Zaman itu kita sebulan Gaji pokok berapa? Waktu itu Iya. 300. Zaman itu. Sebulan. Iya. Kalau bonus berapa? Bonus ya bisa kita ya bisa nyampe waktu itu bisa sampai dapat itu paling gede ya 400. Di total paling gede lu dapat 700. 700. Tahun 2000? Tahun 2010-an. Iya 2010-an. Oke. 2010-an tuh. Oke. Nah, itu lu lakuin selama 2 tahun. Iya. Gajinya segitu-segitu aja. Heeh. Dan ini nih salah satu trik pada saat kita dulu zamannya masih metro. Apa? Masih naik metro mini. Oh, Metro Mini. Ya, Kopaja masih banyak. Kita kalau lagi berangkat sekolah pakai alma mater sekolah. Oke. Jadi yang biasa bayarnya murah. murah. Oh, lu ngakalinnya gitu. Nggak pernah ketahuan. Karena Jadi kita, lu kalau kerja pakai baju sekolah. pakai alma mater, Alma celananya mater. warna hitam yang bahan, terus sama tas biasa selempang atau enggak tas ransel. Dalamnya kemeja biasa. Iya, udah. Jadi murah. Karena Murah. pelajar kan bayarnya kalau nggak salah GoPay. 1.000 sampai gope, gope sampai 1.000 waktu itu. Karena kalau yang lain 2.000 sampai 2,5 ya, kita 1.000. Jadi itu salah satu penghemat dah. Tapi kalau metro kan berhentinya sampai yang Barito. Kita jalan dulu dari Barito ke Panglima. Lumayan dong, Din. Iya, Barito dari ujung yang Pasar Burung. Kan ada. Oh, lu tunggu deh. Lu dari mana rumah lu? Waktu itu Joglo. Oh iya. Jadi kalau dia beloknya ke sana, Iya. yang ke Blok M. Nggak ke terminal. Oh enggak, kalau ke terminal jauh lagi ke Panglima paling Iya, dekat iya. dari Pasar Burung lewat yang gereja. Itu Tapi jalan lumayan bebas. juga. Lumayan. Tapi waktu itu mah karena kebiasa kali ya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana, masih enteng juga badan kan. Berarti lu megang-megang data-data nasabah dong? Wah, banyak Lu waktu itu. jual-jualin nggak ke orang tuh? Data nasabah buat pinjol, buat apa? Waktu itu belum ada kali. Pak Belum Gopal. ada ya? Belum ada. Oh. Tapi waktu itu gua kan banyak data ya, data Tunggu deh, nasabah. data itu biasanya gimana sih? Kan gue suka penasaran ya. Misalnya ditelepon sama penawaran atau kredit deh. Di datanya berbentuk apa? Apakah ada foto kita? Apakah ada KTP atau gimana? Oh, kayak di Excel. Jadi ini nomor, terus nomornya maksudnya urutan 1 sampai sekian, nama orang sama nomor handphone. Udah sebatas itu aja. Oke. Alamat nggak ada. Alamat nggak ada. Tapi kadang-kadang itu jarang ya. Misal sebulan paling dapat sekali kalau nggak 2 kali, yang ada alamatnya juga ada langsung. Oh, tapi biasanya cuma nomor telepon doang. Iya. Jadi, nah kalau sebagai operator, kalau misalnya nomor 1 nggak diangkat nih, lu akan ke nomor berikutnya. Ke nomor berikutnya. Nah kalau lu ke 1 lagi gimana? Kalau yang ke Ngelengkap lagi gimana? Apa balik lagi atau lu nunggu 1 read dulu sampai bawah baru balik lagi ke atas? Oh, kita kan katakan misalnya satu provider, kita ngeliat yang satu provider mana kan dibikin paket dulu kan, yang supaya misalnya satu provider si kuning atau si merah, nah, kan, oh jadi ini kan ngacak di sini ada yang merah, ada yang kuning gini-gini, kita ngeliat 0878 apa depannya, 0822 Lah emang pakai handphone lu pribadi? Enggak dong. apa ya? Oh handphone dari Kantor. Tapi kita nggak tahu waktu itu dapatnya kan kadang-kadang megangnya yang cuma satu provider, yang warna kuning apa merah apa yang biru. Jadi nyesuaiin biar Oke. nggak kena paket yang lain. Oh, Karena kan oke. kita dipaketin dulu pagi. Oh, diisi nama atasan, nama kantor. Selalu semua dipaketin udah gitu supaya gratis kan. Telepon berkali-kali tapi dengan harus provider yang sama. Gitu. Oh, makanya nomornya beda-beda tuh yang suka masuk ke kita gitu kan. Oh, gitu. Gitu. Dan lu suka dapet. Dan suka dapet gitu. Dari kantoran, berarti lu kantoran dong. Kantoran. Ada banyak lu tuh kayak lu tuh. Wah banyak banget, bahkan justru ada yang umurnya sudah 50-an yang udah pakai tongkat.
Tetap jadi operator. Tetap operator. Gokil. Walaupun ngomongnya geget ya. Wah, pasti geget. Assalamualaikum. Mau kartu kredit gak cu? Gini, ngeliat soalnya dari jauh ya, kayak gini ada. Perhatiin lagi gebeter-gebeter. Boleh juga Tin. 2 tahun ini. 2 tahun. Berhentinya kenapa? Berhentinya karena yang pertama, wah kayaknya Korupsi. Hah? Korupsi, lu korupsi enggak? Klepto. Mungkin agak mungkin ya udah dah, kayaknya agak lumayan capek juga nih hal kayak gini ya. Udah gitu harus target juga. Dia. Akhirnya udah bosan lah. Pindah ke sebelum udah nih masuk ke percetakan dulu. Oh, percetakan yang printing itu. Oke. Nah, ini masuk ke percetakan kita kurang lebih 3 tahun. Itu di mana Tin dulu? Di Joglo juga, dekat rumah. Karena yang punya saudara. Oh, yang punya saudara. Oke. Lu jadi operator? Jadi operator. Operator mesin? Dulu gue sebelum percetakan cutting stiker. Oh, lu sempet jadi operator cutting stiker? Sempet. Desainnya atau yang operasin? Desain dan operasin. Oh iya? Iya. Desain tuh pakai apa sih? Freehand. Corel. Iya, Corel. Karena udah pasti cepat ya, walaupun warnanya nggak terlalu mencolok kayak di Facebook. Udah nih. Terus yang pakai cutter yang gini-giniin lu? Iya. Cutter gini terus pakai lakban gede, Iya. tret, baru ditarik lagi. Itu lu? Iya. Gokil. Yang graftak atau yang dope, glossy. Iya. Bener, ada jenis-jenisnya tuh. Iya, 3M. 3M. Kalau yang bisa mantul. Bener. Wah, itu kita tuh yang emang sampai tapi ada aplikasinya sendiri buat langsung ke mesinnya. Iya, langsung ada aplikasinya dia. Baru dipakai cutter. Iya. Kalau yang bolong-bolong tuh. Ngupas. Iya, nutur Nah, satu-satu. biasanya ciri khas tukang cutting stiker, kuku jempolnya tuh panjang sendiri. Lu gitu gak? Iya, kuku panjang supaya bisa nahan. Bener, lu gitu juga. Itu baru tukang cutting stiker sejati. Biasanya kuku jempolnya panjang sendiri buat nahan atau buat kalau yang gelembung-gelembung digini-giniin pakai kuku deh. Iya benar, buat peret. Lu gitu. Karena kalau misalnya huruf O kan tengahnya kan agak susah dicongkel. Jadi yang ini buat nahan, O-nya yang ini buat nyongkel. Terus congkelnya kayak ini celurit martabak telur. Yang di SD. Iya di SD. Oh, itu operator cutting stiker. Berapa lama? 3 tahun. Oh, lumayan lama dong. Iya. 3 tahun kelar dari situ. Berarti kertas-kertas Oracle udah tahu, udah hatam lu ya? Udah. Jenis-jenis kertas ya. Sampai ini yang kayak kertas minyak yang bening kalau misalnya ditempel ke, nah kayak gini nih. Kalkir. Hampir kayak kalkir ini juga apal juga. Oke. Triknya kalau mau nempelin stiker supaya buat yang kaca buram. Oh iya, buat kamar mandi gitu ya atau di kantor. Iya ini nih. Triknya semua stiker kalau mau nempelin kita semprot dulu pakai sabun. Iya, betul. Sabun jadi bisa nyesuaiin. Setelah itu diperet-peret sama inian sama sendok ketoprak. Buat buang busa. Ada gituan, Tin. Apa namanya sih? Sendok apa? Kape. Karena kape yang ada busanya tuh. Pakai kape, lu enggak pakai sendok. Enggak. Yang mirip benar kape yang mirip sendok ketoprak. Iya. Yang buat ngabisin bumbu. Yang buat ngabisin bumbu. Di kape. Iya, itu udah. Boleh. Boleh. Lu apa masang motor-motor gak? Masang. Wah, itu ribet tuh. Itu ribet dan gua pas bisa masang itu gua bangga juga ya. Karena kenapa? Karena pakai teknik banget. Itu misalnya temanya mau apaan? Mau bola. Kita harus ngukir dulu, nyari desainnya dulu. Terus orangnya mau apa enggak. Terus harus ngepasin. Gini. Bener, gembung. Iya, kan. Biasanya kalau tukang stiker gak punya hit gun, pakai korek tuh. Pakai korek. Sak gitu kan. Lu gitu juga? Kayak kita juga. Benar, ya gelembung. Kalau enggak misalnya gelembungnya susah yang udah disuir-suir sama korek, itu kita tubles aja pakai yang cuetan jarum. Kayak
kayak gitu. Jago juga lo. Berarti Kan di gua. sampai aplikasi ke motor, lu juga? Iya. Boleh. Bukan doang. Masih bisa nggak Tin sekarang Tin? Nah, itu dia Mobil gue dong Tin, saatnya. tolong Tin. Hah? Mobil gue dong, pasangin stiker masih bisa nggak? Ntar ya. Iya. Coraknya ini ya. Coraknya Juventus. agak susah ya. Sama ini kuda jemping ya. Already. Tapi dari situ tuh punya ilmu-ilmu dapat lah. Wah, dapat banget walaupun misalnya nggak maksudnya cukup lah pada saat itu ya buat kita sekedar makan dan lain-lain ya. Tapi ilmunya kita dapat di situ. Yeah. Mau gambar Corel Draw gitu. Jadi Iya, desain. itu bikin-bikin Apa sih? AutoCAD deh. Apa sih? apa ya? AutoCAD deh. Nama apa sih nama softwarenya? AutoCAD bukan? Yang buat ke mesinnya. Oh, yang warna merah. Iya. Kayak AutoCAD atau apa gitu. Ada namanya sendiri tuh. Oke. Dia Bisa tuh lu. Itu belajar dari paman lo. Iya. Paman lo punya cutting stiker. Punya cutting sticker. Dia sebenarnya ngasihnya cuman basic doang, kita ngembangin Paman lo siapa sendiri. sih, Gondrong Tebet bukan ya? Bukan. Kang stiker sana bukan ya? Oh bukan. Dulu ada Bedil namanya. Tunggu Tin. Yang suka ngikut lu tuh om lu. Om gua. Oh, yang tampilannya busananya Gen Z. Itu om lu. Iya benar, kupluk jamrut. Jatuhnya uak. Wah, benar. Sendal gunung. Itu dia. Jadi uak lu yang ajak. Uak dari dekat nih sama Iya, kakaknya nyokap. Dari nyokap gitu. Oh. Benar. Kalau boleh juga. tapi yang stiker bukan dia, beda. Oh, bukan dia. Bukan, Oh. om yang lain. Kalau cutting stiker kayak sampai sekarang masih ada. Itu dia. Yang saudara gua. Lu pernah datang lagi ke sana nggak? Pernah. Kayak ini awal murah Wah, karir tidak gua. seperti itu. Awal murah karir gua. Tapi tempatnya masih sama. Nah, dia akhirnya pindah ke tempatnya nggak terlalu jauh, tapi pindah tempat. Nggak di yang tempat yang dulu. Dari paman lo tuh kemana? Cutting stiker? Jadi pialang. Saham? Iya, Sama juga teman-teman juga dong? telepon juga. Tapi kita jualnya emas digital. Oh, XAUSD. Iya mungkin Iya, itu. iya. Kayak gitu. Oh, lu main gituan? Wah, nggak kuat. Berapa lama itu? Sebulan doang. Kita harus nyari nasabah dan harus percaya. Gue kapok Tin main gituan Tin. Gue ceritakan, gue sama Elo main tuh. Oh iya. Elo tuh pas Covid rugi 100 karena dia orangnya penyabar. Oh. Gue orang gak sabaran. Iya. Gue orang Si penyabar kan. main si di Mas Digital tuh sama Elo. Oh, berdua tuh waktu zaman-zaman Covid tuh. Berdua. Jadi kita liat, kalau ke rumah Elo gue liat handphone gitu kan. Liat, wah Mas. Bedanya adalah Elo ngulik dan penyabar. Oh. Sempet rugi kalau nggak salah, balik lagi deh kalau nggak salah. Oh, sempet. Lu rugi 100 200 kalau nggak salah balik lagi. Gue nggak balik. Duit tabungan gue terakhir tuh. Itu habis berapa Pak Gopar waktu itu? Segitu. Aduh. Duit terakhir gue tuh Dalam jangka waktu sebulan lebih gak? lebih. Cuman udah sempet dapat profitnya nggak dari situ? Ada, cuma emang gue bego aja ya. Ya, Kayaknya kayak dapat gede, gue dobelin lagi gitu. Nafsu jadinya ya. Nafsu. Gitu ya. Dan saat itu tuh kalau nggak salah sebelum ada momennya di mana itu sinyalnya tuh lagi pada kita ngambil sell. Kita ngambil sell. Oh, yang berarti oke. kalau ke bawah Iya. kita semakin untung dong. Iya. Tiba-tiba perang Ukraina Rusia terjadi, Mas langsung Langsung dong. langsung hilang. Gue lagi foto Green Boys. Nah, foto pertama kali Green Boys itu langsung hilang semua. Aduh, itu. Wah iya, jadi ya udah habis 3 lah. Wah, tapi titik awal Beng Great Boy dengan nama itu akhirnya buat rezeki Zeng. Amin, Ya kan? amin. Ada iya. Zeng. Iya, Iya. vap. Iya. Bang. Ada vap, ada zeng. Gue lagi foto tuh sama dia sama 3 sama Riko mau wawancara. Gopar kenapa nih? Gue kasih lihat coy gue rugi segini nih. Anjing gitu. Lemes ya, liatnya kayak Iya, gitu. itu Aduh. saat itu gue lagi ada badai. Oh, Nah, lagi ada badai, ditambah itu. Aduh. Gar, gila.
udah pala berkonde. Berkonde. Langsung lah. Kan Tapi habis itu gue kapok lah. Karena gue kalau emang gue mau main lagi, bukan main lah ya bilang ya, apa ya kayak gitu-gitu. Trading ya. Ya trading. Harus punya ilmu yang cukup lah. Jangan. Kalau gue panasan orangnya. Iya, ada hal kayak gitu. Maksudnya feeling. Pemanasan rakus tuh, jangan tuh. Iya. Apalagi kadang awal-awal demo yang bikin kita untung terus. Iya kan demo kan kalau aplikasi demo kan bawahnya untung mulu pas nyobain bar gitu. Oh lu USD emas digital. Iya. Sebulan. Lu tugasnya nyari nasabah. Tugasnya dari nasabah harus mempercayakan orang pas ketemu dia harus tap in 100 juta. Percaya. Iya untuk awal, deposit awal. Oke, 102 tuh berapa slot? 100 juta tuh berapa slot? Satu ya? Satu slot ya? Satu. Iya. Percaya tuh langsung ya. Apalagi kita yang nawarin ya. Ada nggak yang akhirnya gara-gara lu dia 100 juta? Wah nggak ada. Ketemu beberapa kali udah ada orang. Jadi ketemu gue nggak mau sendiri, harus sama senior gue. Yang gue dapet nasabah, tapi dia biar supaya meyakinkan harus pakai senior, karena gue sendiri gue belum tentu bisa mengiyakan. Oke. Dosen, gue dikadalin dosen Pak Gopar. Dikadalin dosen? Gimana? Dosen jadi yang pertama dia mau ketemu, terus yang kedua nggak jadi karena nggak pas waktunya. Akhirnya dia diyakin lagi mau ketemu, kita ketemu lah, datang ke Pamulang. Kan kantornya di Sudirman. Kita ke Pamulang keretaan gini sama teman berdua. Pas ketemu, wah bener ya, jabat tangan ngobrol nih itu, tapi nggak terlalu paham ya kan. Kita mau kali ya dia naruh ya. Gue sebelum ketemu dia, gue bawa keripik pisang sama kuping gajah. Oke buat dia. Ya, karena kayak dia mau ini nih calon-calon bakalan deal sama gue nih. Iya. Kalau kasih itu. Ya gue bayangin lah keripik pisang sama kuping gajah. Ya kan pas gue kasih oke, dia seneng dan lain-lain ya. Mau kali ini ya. Karena udah 90% dia deal. Oke. Pak, nih. Pak ini ada sedikit buat Bapak gitu. Oleh-oleh nih. Oleh-oleh nih. Terus bagaimana Pak untuk ini kita kerjasama gitu. Oh iya Dustin, saya pikir-pikir dulu ya. Nggak jadi. Saya pikir-pikir dulu. Padahal di telepon udah pasti tuh. Iya. Iya tenang Pak Dustin gitu. Dia mau meyakinkan ada kantornya apa enggak, dia pengen datang ke kantornya. Oke. Gue bilang, oke Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau mau saya iringin Bapak, misal mau ke kantor nanti dari tim saya pasti Bapak ntar antar jemput buat ke kantor. Berselang 2 hari kemudian ya kan ya, ditelepon udah nggak bisa lagi. Kenapa kata dia alasan apa? Nggak, udah nggak bisa dihubungin. Oh di blok lu? Kayaknya iya waktu itu. Dia istilahnya PHP ini. Lu ngarep banget tuh. Sama bos udah ditekenin. Ini deal. Ya ini deal. Karena hari ini dia mau datang gitu. Iya akhirnya itu. Jahat sih ya, udah ngarep kita bonus sih. Bener. Kan gapokan kan mayan ya waktu itu ya. Nah abis itu semenjak itu lu jadi penjahat, lu maling-maling gitu enggak? Enggak. Jarah sih. Lebih jahat. Iya. Itu kuat kita sebulan doang. Sebulan. Karena biar bagaimanapun tidur nggak tenang. Besok lu harus target. Iya, lu harus target siapa yang misalnya lu pengen ketemuin gitu buat lu jadiin nasabah gitu setiap malam. Jadi waktu itu gue inget banget yang ada kita nggak awal-awal dia ngomong-ngomongan pasti ada gaji pokok yang keluar. Ternyata nggak ada. Tidak ada sama sekali. Pialang emas itu XAUSD nggak ada. Dan kalau mau tahu itu setiap hari dia buka loker kerja setiap hari buka. Jadi ada orang yang datang, ada orang yang datang. Karena keluar masuknya cepat kali. Banget. Iya, makanya buka tiap hari. Kantor di mana? Kantornya daerah Sudirman. Aku tahu tuh. Warna coklat. Iya kan. Depannya S bukan? Iya. 3 huruf kan? Iya. Iya gue di situ. Iya. Gue di situ. Di situ. Iya gue di situ. Oh iya. Bisa ada benang merah ya? Aku di situ lah sebulan doang tapi. Sebulan doang. Oke. Ya gue main di situ. Iya. Wah. Nah dari situ sebulan kemana?
Dari itu sebulan akhirnya balik lagi ke percetakan ke om gue yang satu. Bukan cutting stiker. Bukan. Dari Nah ini percetakan. percetakan. Oh, printing. Percetakan digital atau mesin GTO yang 4 warna? GTO 52 52. Jerman 4 warna. 4 warna. Satu warna. Oh, bukan RGB ya? Bukan. Satu ya merah dulu, biru dulu gitu kan? Satu-satu. Iya. Kayak gitu. Oh, gitu. Benar. Berarti udah operator GTO 52 lu tahu dong? Wah, kalau itu udah ada operatornya, kita yang masuk-masukin kertas ke isi perutnya Isi perut. Ngejilit juga enggak? Jilat iya. Ngejilit juga lu? Jilat ya. Terus undangan juga yang misalnya ngelipet misalnya sekali 10 bisa prok. Gini. Iya. Iya. Itu lu bisa. Wah, dulu enak banget. Iya. Di mana percetakannya? Ada di Jagola juga. Oh, Joglo kan banyak percetakan tuh. Dan itu saudara. Dekat toko kertas Kemenangan. Oh, Kemenangan itu udah Kebayoran. Kita belinya di situ. Kertasnya. Karena perplano-planoan gitu ya. Satu Iya. Wah, berarti Pak Gomar juga itu percetakan dulu. Iya, sempat juga main cetakan lah dulu Oh. waktu awal kerja. Iya. Di situ juga beli kertas kertas Kemenangan. Di Kemenangan pusatnya banget. Iya. Kita Atau di Senen. Oh iya, Banyak kan tapi di Senen. kejauhan kalau Iya, dari kalau kita kan di kertas Kemenangan. Bener. Wah, Kebayoran ya. Situ. Gua ngerti bikin pisopon gitu. Oh iya, ngepon ya. Ngepon, ngejilit. Itu gue pelajarin tuh, Tin. Wah. Awal-awal kerja tuh gue 2003 kerja kantoran. 2000. Nah, Wah, itu udah tuh lama juga ya. masukin SD. proyek ke pemerintah gitu kan. Itu salah satunya adalah mendalami cetakan. Jadi gue tahu tuh bisa seharian dari pagi sampai sore gue ke itu. Jadi kan awal mulai cetakan ya. Kalau dulu kan agak ribet ya. Pertama desain dulu. Iya, Bener benar. gak? Desain, bilangnya nyeting. Nyeting. Abis nyeting, bikin film. Iya. Negatif. Iya, negatif. Mirror gitu ya. Iya. Habis bikin negatif, kita beli kertas. Benar. Misalnya kita butuh A4, satu plano bisa jadi A4 berapa? Bener nggak? Bener. Kita beli berapa plano? Kan gede banget mesin potongnya. Ditanya sama tukangnya, sekarang dipotongin nggak? Iya, Potongin. potongin. Jadi A4. Enggak. Udah nih, bawa ke tukang cetak. Entah itu mesin yang GTO 52 atau yang mesin toko. Iya, bener. Mesin toko tuh yang hitam putih. Benar. Ya kan? Situ tuh, taruh. Udah jadi, tergantung nih. Kita mau finishingnya pakai yang matte atau yang glossy. Oh iya benar ada. Iya, pernis. Iya. Sama kayak laminating. kartu nama juga gitu ya. Iya. Mau yang halus apa yang agak Iya, licin. terus kalau di misalnya tengah-tengah ada bikin spot UV. Oh iya. Jadi nyala sendiri. Itu beda lagi tuh filmnya tuh. Wah, itu lebih mahal lagi tuh ya. Pisoponnya kita bisa bawa balik. Yang besi-besi bentukan-bentukan ya. Iya. Oh, lu gitu juga ya? Undangan tuh biasanya orang minta yang pisopon atau itu berapa lama di situ? Itu lumayan lama tuh. Kita Apa man lu punya mesin GTO 52? Itu mahal, Tin. ratusan juta kan itu ya? Iya. Lebih ya sampai 1 M lah kalau baru ya. Iya, dia beli bekas aja Iya, udah iya. seginian ada. Itu mahal tuh. Oh, paman lu punya? Boleh. Karena emang dulu dia kalau nggak salah grafika. Apa? Grafika Oh, sekolahnya. sekolahnya. Oke. Tapi sekarang nggak ada printing yang digital tuh yang udah makin bagus-bagus. Kayak GTO 52 terlupakan ya. Iya, yang tinggal nyetak Langsung foto warna jadi. Dulu kan foto biru dulu, RGB. Bukan RGB, CMYK. Iya. Black terakhir ya? Iya. Benar. Boleh. boleh respect. Black terakhir emang. Karena kan iban yang lain semua ya. Benar. Habis cetakan kemana? Nah, itu emang abis cetakan sebenarnya di situ. Lalu yang jaga pulsa gimana? Jaga pulsa itu yang sekalian stiker. Oh, nyambi di depannya konter, di dalamnya stiker. cutting stiker. Oh, nyambi, bener. Oh, double degree ya jatuhnya ya. Oh iya. multiguna. Multitasking. Iya, bisa tuh. Benar, dan itu gue punyanya Pak Gopar. Ada yang dimana satu huruf salah typo ngirim itu beberapa kali kejadian. Akhirnya kita ganti orang. Diulang lagi. Elektrik kan zaman itu pakai kode di depan. Iya. Nah, dari situ baru deh lu mulai
merambah ke dunia entertainment? Mulai, dan alhamdulillahnya itu kan karena yang pertama pengen kerjanya di Om, misalnya izin kemana-mana fleksibel. Makanya waktu itu kan ada acara-acara radio bisa kita datang Iya. karena bisa izin sama Om, fleksibel gitu. Bener gak? Lu naik gara-gara The Comment? Awalnya ya. Darto sama Danang? Karena hal yang pertama masuk ke dunia itu buat kita langsung tampil itu di The Comment Net itu. Yeah. Dan itu lagi-lagi Twitter lagi. Gara-gara Darto atau Danang yang ngundang lu? Oh, tim kreatif sebenarnya. Oh, tim kreatif. Ada namanya Vinda waktu itu. Anak net. Anak net Yeah. yang lagi-lagi kan selalu gue ngejulukin diri sendiri Twitter samberan. Yeah. Setiap ada pertanyaan kita sambar, Iya, iya. sambar. Selalu ikut topik. Nah ini juga kita sambar, kita nggak tahu ya. Kirain mah kayak radio, udah nyamber kita bisa jawab di situ ya. Ternyata abis kita jawab dari dia, 5 jam kemudian di DM. Tin besok datang ya ke studio karena jawaban lo kepilih. Hah? Oh, lu dateng nih. Iya, datang dong. Oh gitu. Nah, apa yang bikin akhirnya lu dipanggil lagi tuh? Lu ngapain tuh di episode pertama? Yang bikin orang nengok si Winda itu. Ini boleh nih anak nih, besok gue panggil lagi apa? Nah, yang awal gara-garanya itu satu segmen kan ternyata pas awal-awal datang pesertanya ada 3 orang yang terpilih. 3 orang yang datang, ternyata 2 orang, yang satu soalnya luar kota, jadi tinggal 2. Gua sama satu lagi cewek. Gue datang untuk full satu segmen itu ada yang kotak-kotak dari 1 sampai 9. Nah itu tiba-tiba kalau misalnya milik kotak entah tantangan semua. Oh. Dan gue bagian yang parah-parah semua. Contohnya makan mie Abang Ade. Oh, yang pedas. Yang pedas. Nah. Pas gue makan segala macam, abis itu gue gak dikasih minum. Oh, jadi kepedesan mulu. Iya. Jadi selama syuting lu pedes mulu. Iya, jadi bibir ten bladder. Jadi begitu ya. Iya. Jadi logo Rolling Stone ya. Iya. Udah tuh. Kocak tuh di situ. Wah itu yang kedua, kalau cewek enak dia telepon random. Masih oke. Lu yang fisik lu. Yang gua kenal lagi ini kan makan permen makan permen yang random, yang aneh-aneh. Oh iya Yang iya. rasa iya. conge apa gimana tuh gua. Oke. Yang ada apa? Yang rasa conge. Rasa conge apa? Gimana tuh rasa conge? Nggak tahu, kayak bau-bau conge gitu-gitu. Iya apaan? Mana ada Ada permen yang random yang misalnya nanti kita dapat rasanya enak gaya permen Harry Potter. Permen Harry Potter. Emang ada? Ada. Aduh gak tahu. Warnanya warna-warni. Itu bisa buat tantangan. Nah, yang cewek akhirnya cuma mecahin balon. Aman ya. Dan yang terakhir gua gara-garanya juga makan es krim. Tapi es krimnya dibikin dari apa? Dari air jengkol. Oh, lu udah tahu? Apa ya? Es krim ini dari air jengkol? Apa belum nggak tahu? Baunya iya. Baunya iya. Lu makan nih? Gua makan dipaksa. Nggak enak. Nggak enak. Muntah? Boer. Boer apa? Keluar. Di situ lucu. Wah, di situ akhirnya orang langsung respon banyak banget di Twitter ya. Nah, mungkin si kreatif ngelihat akhirnya 2 minggu kemudian, Tin, bisa nggak ngisi lagi di situ jadi ekstras, dibilang gitu. Oh, berarti si Vinda apa Winda? Vinda tuh berperan penting dalam karir lu, Tin. Wah, salah satunya iya, gua akuin emang pas waktu itu ketemu. Lu gak temuin dia lagi? Ketemu beberapa kali sama Vinda. Sekarang kerja di mana? Dia masih jadi kayak apa namanya di lembah ini juga. Oh, kreatif gini, Perdigitalan masih. Dia kadang ada di musik, entah dia masih di freelance. KOL gitu-gitu masih dia. Dipanggil bos jadi ekstras lagi. Jadi ekstras. Berapa kali tuh jadi ekstras di komen? Wah, jadi ekstras sampai akhirnya diundangnya jadi seminggu sekali. Oh iya? Iya. Jadi kayak ada segmen khusus Dustin gitu. Sebelumnya. Jadi Darto kan punya ada yang namanya dia pakai kaos superhero namanya Killman. Karena dia udah kegedean, Darto akhirnya gua yang jadi superhero di sana, yang dia gantung di sling. Iya, itu lu. Itu gua, naik nih lu. Mulai di situ. Terus ke malam-malam netnya Surya. Sama Tora, sama Dita. Bener. Jadi tukang gambar-gambar. Bener. Dan itu yang ngebawanya waktu dulunya yang megang The Comment. Akhirnya megang malam-malam. Di pagi lagi. Tin, sini Tin.
Dari situ mulai naik nih lu dah dedor. Nah dari situ, dan dia ngelihat yang si inget gue lagi karena gue juga udah masuk di MLI-nya yang Muslim itu. Pas kapan? Pas di net? Pas di net udah. Oh, udah. Udah. Cuman emang sama-sama baru nih. Misalnya yang di MLI baru, lagi baru belum lama baru 3 kebentuk bulanan lah. Ya. Nah, ya Lu kita juga masuk. Masuk. Berarti talent pertama adalah lu Yang di mana? yang di MLI. Oh, MLI udah banyak banget. Oh, udah banyak. Generasinya. Oke. Cuman kita dong yang bukan Bertahan. stand up. Ya, Yang stand up semua. Jalan komika. Bener. Nah dari situ udah mulai akhirnya pas gue masuk di malam-malam itu kan buat bintang tamu aja. Iya. Udah gitu dari treatment juga kreatif ya. Ntar gambar ya, misalnya ketoprak, tapi imajinasi lu sendiri gitu. Iya. Itu tolol tuh. Itu tolol. Itu gua ngakak sih. Yang Iya. gambar-gambar ya. Dan lu sampai sekarang masih di MLI? Sekarang masih, tapi temporary. Enggak. Jadi Freelance gitu? Shadow. Hah? Maksudnya? Kita masih MLI, cuman nggak terikat, nggak eksklusif. Tapi misalnya ada job-job dari MLI, ya silakan gitu. Oh, jadi dulu kan eksklusif nih di MLI. Kalau ada kerjaan masuk lewat MLI dulu. Potongan 40%. Nggak sampai 30. sekitaran. Oke. Tuh kan kalau selalu gini. 30% nih potongan nih. Sekitaran. Nah, terus tiba-tiba lu akhirnya sendiri sekarang. Saya dibilang sendiri masih ada manajer juga. Manajer dari MLI. Manajer sendiri dari luar. Wah, lu itu bukan? Oh, bukan. Rekan. Oh, rekan. Oh, dia yang ngatur-ngatur. Cuman kita kalau di MLI masih ada program, misalnya apa namanya tanpa arah itu masih bagian dari di situ juga buat ngisi. Berarti kalau MLI bikin program, lu dibayar gak? MLI bikin program dibayar. Oke. Sesuai dengan yang emang kita Publisher di naungan. Sesuai yang di naungan. Di naungan. Maksudnya di manajemennya MLI. Oke. Tapi kalau misalnya ada brand beda lagi bayarnya. Berapa? Kemarin baru. Ini? Iya, kemarin. Berapa lu dibayar dulu di situ di MLI? Lumayan. Lumayan. Oke. Modelannya ya ada ini. Aduh juga. Ada ini enak sekali antar lu. Iya. Udah langsung pintar langsung dibalik ada brand. Iya. Mau main nanti. Oke, berarti bisa dibilang lu minum lagi. Nggak bisa. Nggak, keselak jigong tadi. Kok bisa ya? Minum lagi. Nah, iya. Nah, program lu yang sama Abel sama siapa? Coki Anwar. Oh, iya, Coki Anwar. Iya, masih. Cuman Abel udah enggak. Karena dia katanya udah nggak mengambil YouTube dulu sementara. Oke. Jadi akhirnya gua, Coki sama McDenny. Tunggu deh, sekarang talent ML itu siapa aja? Coki Muslim udah pasti. Ya karena dia kan punya saham di situ. Coki Anwar. Iya. Yang setahu gue ya McDenny. Terus yang dari Surabaya ada juga Dono Firsa. Terus Mukti Intut. Oh, di MLI masih. Oke. Terus entah tapi Oza Sastra kadang masih isi di bed boy itu sih masih. Iya. Sastra kalau nggak salah di Vindes sekarang kan. Iya, cuma ngisi YouTube-nya aja di MLI dia. Oh, tapi talent biasa lepas-lepasan lah sekarang ya. Patrick tuh udah nggak di MLI lagi ya? Patrick udah nggak di MLI. Dia akhirnya megangnya lucu flick terkhusus. Oh, khusus lucu flick doang. Khusus, makanya dia fokus ke situ. Oke. Biar nggak berkonde palanya. Iya, biar ada bagi-bagiannya lah. Berarti ngurusin petak-petain. Adri sekarang, Adriano Colby, yang ngurusin MLI. Akhirnya. Mantep, udah bisa beli macam-macam deh nih. Rumah dia cash lo beli lo, guys. Ya itu. Mobil cash lo, meskipun ditipu ya kemarin nih. Iya bener. Banyak yang tahu. Kita kan ngobrolin ini di Green Boys ya. Kalau lu ditipu soal penjualan mobil, sama yang punya YouTube itu kan. Bentar. Pada tahu, tebakannya pada bener. Tebakannya pada bener, dan ada yang akurat banget sampai udah ada yang telepon-teleponan sama gua. Oh iya? Udah. Dia juga kena? Adiknya kena. Jadi adiknya jadi brand ambassador di dia. Dan ini orang ternyata di luar kota malah bisa ganti identitas nama sama ngadain acara ngundangnya itu salah satu band nomor 1 di Indonesia juga. Bisa ngundang Fagetos.
Dadali. Iya. Bisa kayak gitu. Iya. Wah, licin juga ya. Wah, Catch Me If keren. You Can nih film nih. Catch Me If You Can. Nah, di samping itu, Kak, gimana nih Kak, mau diproses gak? Soalnya orang ini kemarin ke rumah saya gitu. Dan adik saya aja, dia kan brand ambassador di dia selama 3 bulan. Sebulannya ini dia belum bayar, dibilang gitu. Mau diproses apa enggak? Tolong dong Kak, di sini juga banyak banget yang belum yang belum pada dibayar Tin, anak-anak. pertanyaan gue kan korbannya udah banyak. Banyak banget. Korban penipuan. Jadi yang belum tahu nih ya, Dasin itu tuh menjadi korban penipuan. Dasin beli mobil Honda Jazz 220 juta ya. 200 lempang. Kalau yang 230-nya itu brand ambassador sempat. Oke. Brand ambassador. Jadi 200 doang. Bayar 200. Duit udah lunas. Udah. Tapi mobilnya nggak ada. Enggak, Mobilnya ada tapi nggak ada BPKB. itu. Oke, BPKB digadein. Mungkin. Nah, itu hitungannya digadein kayaknya. Jadi waktu lu syuting, tiba-tiba ada debt collector ngambil paksa mobil lu. Iya, sama si Om diramein. Iya, sama Wak lu. Iya. Tiba-tiba nama YouTube-nya ini hilang. Nama Yang punya YouTube ini kan? Yang punya YouTube ini hilang. YouTube acara YouTube pun juga udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, itu kan banyaknya korban yang bisa dibilang ya. Banget. Masih nggak ada berita dia ditangkap atau apa, diproses lah gitu. Itu dia yang nggak habis pikir siapa sih orangnya nih belakangnya gitu. Ya kan, karena selicin ini gitu. Ya, Catch Me If You Can sini film Catch Me If You Can sampai ganti identitas sih boleh juga tuh. Udah serius banget berarti. Iya, sampai yang bilang, wah ini orangnya entah dari omongan ke omongan ada orangnya yang bilang yang tangannya buntung apa gimana, bohong, jari yang buntung apa gimana, bohong. Ternyata masih sehat walafiat. Oh iya, ada gosip tuh katanya tangannya dibuntungin gara-gara utang sama orang ya, sama mafia katanya. Iya. Ternyata masih hidup, masih hidup. Kayak hidup. cicak kali Tin, dipotong hidup lagi, sut gitu. Dalsim. Masih panjang, tangannya panjang. Tapi mobil udah akhirnya cabut tuh. Udah Rugi 200. Rugi. Gantinya apa sekarang mobil? Sekarang BRV RS. Prestige. tahun? Prestige Prestige tahun? 2023. Oh, udah sensing ya? NX7? Belum ya? Oh, NX7? belum. Oh, belum. Tapi yang di atasnya yang bisa sensor apa dah? Prestige BRV Prestige. N7X. Yang udah Paling bisa tinggi N7X. yang bisa melihat ini Iya, itu. Sensing itu. Beli cash? Iya. 375 juta. Keren. Maksudnya gue respect gue. Maksudnya lu keren juga gitu. Warna apa? Silver? Silver. Wih, keren. Silver. Honda Jazz hilang digantikan dengan yang lebih Alhamdulillah, Pak Gopar. Dalam beberapa Iya, bulan. itu positifnya. Gila, rumah cash. Ya gak? Di mana rumah? Di rumah di Pondok Aren kita akhirnya ngambil ya. Berapa? 100 meter? 92. 92 1,4. Enggak, jangan gitu-gitu. Jangan. Dan gak maksud gue, Ya. gue tuh melihat lu tuh progres tuh gila Tin. Jangan terlalu brightness. Nggak, gue tuh salut sama lu Tin. Ya, bener. Yang dulu gue kenal lu sebagai pendengar, gue lagi siaran, ya gak? Bisa kayak gini. Terus udah nikah, istri lu cakep, rumah tangga baik-baik aja tapi kan. Alhamdulillah. Baik-baik aja. Terus Alhamdulillah. udah rumah, mobil ada, keren Tin. Karena lu tuh orang yang memang nggak neko-neko Tin. Bahkan duit lu tuh dipegang sama, masih dipegang sama dulu sama nyokap, sekarang sama istri ya. Iya, sekarang kita megang. Kita yang megang. Dulu lu nggak pernah mau megang duit. Dulu nggak pernah. Iya, nyokap. Nyokap, Dan lu nggak nyokap. neko-neko. Pengen apa, lu nggak kayak gitu. Jadi nggak boros. Bener. Nabung lu tuh bagus. Bener. Nah, mindsetnya juga dari orang tua. Waktu itu hampir kita maunya nyewa rumah aja, nanti tabungan kita banyak. Tapi Tabungan kita banyak. Ini lagi. Oh, lu emang niat ngumpulin duit buat beli rumah? bener. Akhirnya ke beli rumah, alhamdulillahnya kita pada pas ngerasain ya udah kita bisa nikmatin ini tanpa harus bayar iuran per bulannya. Gue pengen itu akhirnya Pak Gopal. Intinya lu malas ngutang lah. Nggak mau sama sekali malah. Respect. Alhamdulillah ya Pak Gopal. Kita istilahnya yang penting punya sistem sabar ya. Iya.
Kalau belum punya jangan dipaksa. Itu. Ih, boleh. Dusty. Sekarang kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Yang pertama dari Nina tapi nggak bobo. Tin, gimana rasanya sekarang bini lu udah glow up banget? Kalau sekarang ya, Iya. oh ya bini udah glow up ya. Dia perawatan sering. Perawatan lumayan sering. Duit pasti dari lu dong. Nah, ya, karena gua ngasih nafkah, ngasih nafkah. Gimana sistemnya? Per bulan tuh ngasih ke bini atau gimana? Oh, per bulan gua ada sistem ngasih ke bini yang ketetapannya sekian. Kan ada gini, teman gue tuh ngasih semua pendapatan ke bini biar bini yang ngatur. Jadi gue yang digaji nih, dikasih duit jajan. Ada teman-teman gue yang kayak gitu. Lo yang kayak gimana? Kalau gue yang misalnya pendapatan gua ada ngasih ke bini bagi aja dan ini lu terserah mau pakai apa. Yang mendapatin ini buat belanja, ini buat mbak, ada semua. Itu gue yang gua ngasih ke bini. Per bulannya. Ya. Rumah dan bini tuh jadi satu. Rumah, oh enggak beda. Bini ya bini, rumah ntar ada lagi duit yang khusus buat keperluan rumah. Oh, bini tetap ada saklek sekian gitu. Ada, kayak gitu Berapa? ngaturnya. Hah? Berapa? Ya 2 digit ini. boleh. Rumah ada lagi budgetnya gitu kan. Tapi berkat dia ini istilahnya dia kan emang bisa make up gitu. Dia dulu make upnya yang feminim, cewek pada umumnya dah. Sekarang kan make upnya ada konsep dia Latina. Latin. Oh, yang tanning itu ya? Gelap, ya. gelap. Ya, Dan ya. ternyata di situ yang mulai dia sosial medianya rame banget, bahkan setiap Gak hari. pakai hak din, rame, gak pakai rame. Oh ya, Ya, rame Iya. gitu, ya. Rame banget. Iya. Rame banget. Karena setiap hari bisa 2 sampai 3 sampai 4 paketan buat dia ngerjain. Review? Iya. Wih, Ini. di TikTok tuh? Apa di Instagram? Di TikTok dia ramenya. Oh, bisa nyari duit sendiri, Tin. Udah sampai dia bahkan kagetnya dia udah nyampe 2 digitan lebih. Oh iya? Gara itu KOL ini yang sering banget ngasih endorse. Kalau duit dia yang dihasilkan buat dia juga. Nggak ada bagi-baginya ke lu. Maksudnya nggak ada buat rumah gitu? Nggak. Oh, rumah Iya. lu dia tetap lu iniin. Tapi kasih. pas dia ada duit itu, kadang misalnya gue lupa inian, misalnya ada keperluan Iya. Pas ada keperluan mbak yang ekstra yang kita nggak tahu, dia yang nutupin segala macam. Keperluan Radio nyari gelombang. Kresek-kresek. Iya. Oke. Lewat terowongan tuh biasa. Iya bener ya. Betonnya tebel. Iya, betonnya tebal. Oke, berikutnya. Putri Utami, Bang, emang iya pernah berantem sama Paman Coki? Lu pernah berantem sama Coki? Nggak pernah. Bukan saya. Kalau yang berantem sama Pancoki siapa gitu. Sama Tretan pernah berantem gak lu? Sama Tretan nggak pernah juga. Tin, kemarin kan gue ngobrol sama Tretan di sini. Dia bilang katanya, sekarang Dustin kalau diajak ngobrol tuh udah nyambung. Jadi udah tidak semenarik dulu. Tanggapan lu gimana? Ketanggapan gua ya gimana ya? Gua mungkin dulu semenarik dulu, tapi gua kalau ngerinya kalau oke lah kalau sama orang kenal kita ngobrol yang Enak. senatural, tapi Iya. kalau orang yang kenal mungkin ya gua ngerinya ditipu-tipu terus. Ditipu? Kayak macam ini mobil kali ya gua. Oh, jadi trauma. Iya, yang nggak kenal ya, yang secara kenal ya udah deh kita ngobrol setongkrongan aja ya. Iya, nyambung gitu. Tapi kalau kita ngeladennya ke sampai orang yang tidak kenal itu bahaya mungkin ya. Kayak ini ya, oh iya, oh ini. Nggak, maksudnya korelasinya apa nih sama omongan lu yang makin nyambung? Gimana tuh? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini bukti nggak nyambung ini. Tapi Tin, gue punya jawaban. Kayak gue, kayak gue sama Wancoy Green Boys. Wancoy di konten Green Boys awal-awal itu mabuk terus, harus minum. Terus karena emang happy-nya dia di situ. Oh iya. Lama-lama proses kerjaan udah mulai banyak. Iya. Dia nggak mungkin mabuk terus. Nggak udah mungkin. mulai mikirin kesehatan. Kenapa? Karena kan 24 jam dipakai buat kerja yang dulunya nganggur. Iya. Jadinya
ya begini. Terus Iya. ada yang komen di Green Boys, gue merindukan Wancoy masih miskin gitu. Iya. Ketika emang lucu banget dulu, emang lucu banget. Iya. Tapi kan proses. Hidup Hidup tuh ada prosesnya. Bahkan gue bangga, udah coy nggak apa-apa. Iya. Ini proses, biarkan orang melihat proses lo. Nggak bisa lu nonton episode 1 Iya. sama sekarang episode 300 Green Boys nggak bisa disamain. Iya, kita Beda-beda. ibarat gadget lah ya, ada upgrade-nya. Ada upgrade, iya bener, upgrade software. Iya, teori Darwin juga mengatakan itu ya. Betul. Cuma lu kayaknya kepentok di VGA nih, gak ada upgrade. Iya, teori Darwin mengatakan kita nggak tahu ya, katanya berasal dari monyet dan lain-lain. Berarti kan ada pengupgradean. Yang orang dari begini bongkok gini lama-lama jadi tegak juga kan. Mungkin. Tapi sebenarnya Darwin nggak mengeluarkan teori itu loh. Siapa yang ngeluarin siapa Iya, itu? dia tuh nggak ada maksud mengeluarkan teori itu. Lu ntar baca deh. Oh, nggak ada. Iya, itu tuh seru tuh. Iya, Wah, nggak ada. yang berarti yang mengeluarkan teori itu Nah siapa itu ya? dia, makanya orang menyimpulkan aja. Oh, Iya. oke. Nah terus akhirnya gue melihat ya, balik lagi ke Wancoy ya, sama kayak lu tuh berproses. Lu dulu kayak gini, sekarang kayak gini, ya pasti kan banyak yang dipikirin kan. Benar. Nggak cuma diri lu doang, ada keluarga, ada segala macam, kerjaan makin banyak. Tuntutan dari brand, klien yang hire lu kan Iya, pasti kan harus untuk sangat-sangat bersikap profesional dong. Nah disitulah kedewasaan muncul. Iya benar. Iya, kedewasaan muncul berbarengan dengan profesionalitas muncul. Iya. Nah, maksud gua nggak bisa dibandingin Dustin pertama muncul sama sekarang, nggak bisa dibandingin menurut gua. Nggak bisa. Karena Iya. ya itu pengalaman kita ketemu orang yang dulu takut karena keseringan akhirnya Terbiasa. jadi baal gitu-gitu ya. Iya, iya. Jadi udah nggak berasa apa-apa. Udah kayak santai aja. Santai aja bener. Iya. Enggak. Ngapain tuh? Iya, ngapain? Minum dulu. Segar sekali ya. Iya, benar. Jilat terus. Berikutnya. Bibir jontor, Bang, kalau Dita lagi ngambek lu baikinnya gimana? Wah, ini kalau untuk ngambek, kalau gua sistemnya yang diem sama diem. Nggak ada omongan. Kalau lagi ngambek tapi muka nunjukin. Gimana tuh? Wow. Gue sih makin ngambek kalau jadi cewek. Tapi lu nggak mencoba merayu. Wah. Sayang jangan ngambek Oh, dong, gitu. kalau awak misalnya baru terjadi, gua nggak berani, biar dia tenangin dulu. Meditasi dulu dah. Iya, dibiarkan dia meditasi dulu ya. Entah di kamar, entah di mana. Kalau gue di ruang TV aja udah. Ya, semari itu. Ntar, tapi jangan sampai sehari lewat dah. 001 0001 jangan sampai. Oke, jadi lu jangan sampai berkepanjangan marahnya. Jangan. Nah, untuk tidak bisa berkepanjangan berarti harus dari lu dong yang inisiatif untuk menyudahi pertengkaran ini. Mungkin iya, tapi kalau misalnya berasanya kesalahan dari bini, otomatis dia akan sadar sendiri, akan minta maafnya ke gue. Kalau dia nggak minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf ya. Iya. Lu yang minta maaf. Iya, mau kita yang minta maaf. Kebanyakan siapa yang minta maaf? Lu atau dia? Kebanyakan ya. Iya. Remis. Sama. Oke, dalam satu impas. Tergantung kesalahan draw. siapa nih. Yeah. Tapi ada momen yang kita diem-dieman dulu tuh. Oke, biarkan dia menyendiri gitu kan. Iya. Lu menyendiri gitu. Jadi baru ketika udah oke, baru ngobrol gitu. Benar. Emang harus buat ketenangan dulu ya. Maksudnya charger pribadi dulu ya. Charger pribadi ya. Type C apa yang biasa nih, Teh? Kayak yang lightning. Lightning. Oh, ya. iPhone lama. Lightning. Tuh Agak ya bocor udah nih. ketahuan tuh, diam dulu. Berikutnya. Farhan, Bang, sebagai suami, apa hal yang paling pengen Abang jaga dari rumah tangga Abang? Ya, oke. Sebagai suami ya, kalau minum ya. Kalau kita sebagai laki nggak menuntut apa-apa, yang penting saat pengen tidur udah nyediain baju buat tidur sama kolor gitu-gitu aja. Pertanyaannya, Oh ya, Bang, sebagai suami, Iya. apa hal yang paling pengen Abang jaga dari rumah tangga Abang? oke, dari Iya. rumah tangga Abang. Misalnya keharmonisan. Oh, udah pasti. Iya, jawaban lo adalah kelipetin baju sama kolor. Siapkan baju dan kolor sebelum tidur. Iya. Selama itu ada, rumah tangga akan kejaga.
Satu ya sesederhana itu ya. Oke. Sama kedua. Emang ini, kenapa lu nggak bisa nyiapin sendiri? kadang di atas. Ya kan lu bisa naik. Iya. Lu bisa naik. Lu bisa naik, Din. Lu bisa naik. Bener. Iya. Cuman kalau langsung dari tangan Beda cerita lebih Iya. oke. Sama pas pagi juga tiba-tiba baju sama ini tapi style sih sendiri biasanya. Untuk milih bajunya sendiri. Mungkin yang tidur deh. Yang tidur disiapin. Oke. Sama anduk kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang kagak. Jadi ke bawah sama dia buat disanggul rambut. miringin rambut. Pada akhirnya kita andukan pakai kaos yang kita habis pakai. Oh. Dia yang dibalik jadinya. Lah kan ada anduk lain, Den. Oh, di atas. Iya, ntar gue lergo. Becek-becek Iya. di jalan gitu kan. Itu Balas. balas. Oke, Bener. jadi yang penting persiapan kolor sebelum tidur tuh penting. Itu penting. Ya, penting. Oke. Sesederhana itu, simple. Simple bagi Dustin. Mantap. Bukan apa Dustin nih. Mantap, terima kasih Den. Thank you. Thank you Pak Gopar. Udah mau ngobrol di PWK. Mantap Dan terima kasih semua yang udah nonton PWK episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semua.